Saya menilai bahwa 10 nama yang disebutkan Al-Janadi ini adalah keturunan biologis Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Bedanya dengan Kiai Imad, beliau itu meragukan. Meski kitab kami sama, tapi cara tasawur kami itu berbeda. Jadi kesimpulannya kan berbeda pula. Al-hukum ala syai' far'un an tasawwurihi. Artinya, jika Abu Jadid yang disebutkan Al-Baghdadi, Al-Janadi, dan Al-Khazraji ini bukanlah sosok historis, atau dia manusia fiktif, dan kemasyhurannya sebagai syarif itu dibuat-buat, Ibnu Nasiruddin adalah generasi terakhir dari tabaqat mereka yang bisa kita andalkan untuk mencari apakah benar demikian. Ternyata Ibnu Nasiruddin masukkan Abu Jadid sebagai manusia historis dan faktual di dalam bukunya, meskipun ia tidak tahu tentang siapa itu Abu Jadid ini dan mengambil referensi dari Takmilatul Ikmal, yang mana penulisnya itu hidup pada tahun 579 hingga 629 Hijriah. Seolah-olah dia sudah mendengar siapa itu Abu Jadid, sudah mendengar kemasyhurannya, tapi tidak bisa mengeksplorasi lengkap biografinya seperti apa. Atau mungkin dia itu sebenarnya tidak tahu siapa itu Abu Jadid, lantas ia main asal-asalan mencomot referensi dari kitab yang lebih tua dari Al-Janadi dan Al-Khazraji, yaitu Takmilatul Ikmal. Itu semua kan masih mungkin. Nah, apakah kemasyhuran Abu Jadid ada bukti historisnya selain testimoni dari 4 sejarawan di atas? Siapa tahu mereka itu bersepakat untuk berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad dini. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Saya sudah menduga, pada akhirnya Ali bin Muhammad Bani Jadid akan menjadi titik awal pembuka misteri nasab ini. Kenapa? Karena meskipun beliau bukan kakek moyang Bani Alawi, tapi masih merupakan saudara senasab, sebab bertemu pada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, yang dianggap fiktif oleh Kiai Imad, sehingga kalau memang sosok Ali ini terbukti valid wujud dan nasabnya, otomatis menvalidasi wujud kakek moyangnya, yaitu Abdullah, dan yang jelas beliau seorang yang cukup banyak meriwayatkan dan diambil riwayatnya, sehingga dapat ditelusuri perjalanan hidupnya lebih luas. Gus Rumail Abbas mengambil jalan memutar dalam pembuktian nasab Ba'alawi, melalui dunia periwayatan atau persanadan, namun bagi orang yang menekuni ilmu syariat, tentu tahu jalan ini lebih kuat. Apa sebabnya? 1. Dalam ilmu sanad atau riwayat, kejujuran adalah hal paling utama. Jika tidak jujur maka kredibilitas periwayatannya dipertaruhkan. 2. Dalam ilmu sanad atau riwayat hafalan sepaket dengan kejujuran. Orang yang tidak kuat hafalannya, maka periwayatannya pun akan dipertanyakan. Sehingga, saat kita menelusuri nama seseorang lewat mata rantai sanad atau riwayat, tentu validitasnya cukup kuat. Sebab perawi tentu akan berhati-hati menghindari kesalahan dalam penyebutan nama perawi di atasnya, agar tidak meruntuhkan kepercayaan orang akan riwayatnya. Perihal Ali bin Muhammad Bani Jadid, dalam kitab Ghoyatu Ibtihaj, sebuah kitab yang merangkai kumpulan sanad kitab Sahih Muslim, menyebutkan bahwa 2 orang perawi anak Miswaruddin menerima sanad riwayat Sahih Muslim dari Asy-Syarif Ali bin Muhammad Bani Jadid Al-Husaini, tahun 606 Hijriah, di tahun yang sama dengan penulisan Asy-Syanjarah Al-Mubarakah. Hal ini membuktikan 2 hal. Pertama, Ali bin Muhammad Bani Jadid sudah dikenal sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Husaini. Di masa hidupnya dibuktikan dengan muridnya yang menyebutnya Asy-Syarif Al-Husaini. Sebagaimana kita tahu akan kehati-hatian manhaj ulama dulu dalam menerima dan memberi sanad, maka penyebutan nama seseorang sebagai Asy-Syarif Al-Husaini, keturunan Nabi dari jalur Husain, oleh para perawi dalam sanad, tentu tidak main-main, dan berangkat dari kejujuran serta kehati-hatian. Terlebih murid-murid sanad Ali bin Muhammad Bani Jadid kemudian tidak kurang dari ahli hadis, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Sakhawi. Dengan adanya rantai sanad ini, maka menjadi amat mengherankan, jika nantinya Kiai Imad tetap konsisten dengan tuduhannya kepada Ali bin Muhammad Bani Jadid, sebagai pemalsu atau pencangkok nasab. Sebab, mana mungkin seorang perawi mempertaruhkan kredibilitas riwayatnya, dengan memberikan riwayat pada pembohong nasab. Atau mana mungkin juga perawi mengambil sanad pada pembohong nasab. Jika itu terjadi, tentu riwayatnya menjadi ternodai dan tidak dapat dijadikan acuan lagi. Terlebih riwayat itu adalah kitab Sahih Muslim, kitab hadis paling sahih setelah Sahih Bukhari. Kedua, dengan Asy-Syanjarah Al-Mubarakah tidak mengabadikan nasab Ali bin Muhammad. Ini membuktikan bahwa kitab ini tidak lengkap menyebutkan keturunan Rasulullah sampai masa penulisan kitab itu. Loh, bisa saja kan murid sanad Ali bin Muhammad tidak tahu kalau gurunya pembohong nasab, sedangkan Imam Fahru Razi penulis Asy-Syanjarah Al-Mubarakah tahu. Jawabnya, dengan pertanyaan lagi,
muridnya yang ketemu dengan Ali bin Muhammad dan bersinggungan dengan orang sekitarnya saja tidak tahu. Kok masak Imam Fakhru Razi yang diragukan kapan ketemu Ali bin Muhammad bisa tahu? Ahli hadis dulu itu, kok jangankan orang bohong soal nasab, seorang rawi tidak mengamalkan hadits yang diriwayatkannya saja ditandai kok. Mari kita simak penjelasan Gus Rumail tentang Ali bin Muhammad Bani Jadid, yang menjadi kunci pembuka misteri nasab Ba'alawi. Saya mulai dengan menyebut kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Janadi yang wafat pada tahun 732 Hijriah. Ini kitab genre sejarah, bukan kitab nasab, yang ditulis oleh seorang yang hidup di masa-masa gemilang dinasti Rasuli di Yaman. Sekitar tahun 620-an Hijriah. Ini kitab yang menurut Kiai Imad sebagai kitab problematik pertama yang menyebutkan keturunan Ahmad Al-Muhajir bernama Abdullah. Pada juz 2 kitab ini, setidaknya Al-Janadi itu menyebutkan 10 macam sampel yang ditengarai keturunan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Setelah melacak dengan cukup seksama dari literatur yang sama dengan Kiai Imad ditambah metode pelacakan seseorang di masa lalu, saya menilai bahwa 10 nama yang disebutkan Al-Janadi ini adalah keturunan biologis Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Setidaknya ada 10 sampel nama Ahlu Abi Alawi yang disebutkan Al-Janadi. Juz 2, halaman 463, Al-Janadi menyebutkan setidaknya 8 nama sampel dengan menyematkan kabilah Ba'alawi di nama-nama itu, yang diberi julukan Abu Marwan. Namanya Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali. Ia adalah ulama fikih yang agung, namanya tersebar di seantero Hadramaut, tersebar sangat luas karena kesalehan dan keberkahannya. Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ba'alawi, seorang fakih yang menghafal Al-Wajiz karya Al-Ghazali di luar kepala. Abdurrahman bin Ali Ba'alawi, sepupu dari Hasan yang tadi. Ali bin Ba'alawi, ahli ibadah yang agung, makomnya sangat tinggi, ditengarai selalu mengulang salam di dalam tasyahud salat. Ali ini memiliki anak bernama Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Ia anak yang saleh. Ali bin Ba'alawi, sepupu dari Ali yang selalu mengulang salam di dalam tasyahud tadi. Ahmad bin Muhammad, seorang ahli fikih yang wafat pada tahun 724 Hijriah. Dan terakhir, Abdullah bin Ba'alawi, ahli ibadah dan sufi yang masih hidup di masa Al-Janadi hidup. Sengaja saya cantumkan manuskripnya ya, biar Anda dan Kiai Imad itu tahu kalau label-label besar untuk 8 nama itu bukan sengaja ditambahkan muhakkik kitab ini, tapi testimoni resmi dari Al-Janadi sendiri. Ini testimoni dari rekam jejak semua nama itu, 8 nama itu di depan kapasitas Al-Janadi sebagai sejarawan yang ulung. 8 nama yang disebutkan Al-Janadi ini merupakan bagian dari komunitas asal Hadramaut bernama Bani Abi Alwi atau keturunan besar bapaknya Alwi. Dan lebih spesifik, 8 nama komunitas bapaknya Alwi ini disebutkan Al-Janadi dengan Ba'alawi atau keturunan Alwi. Keluarga besar ini bernama keluarga besar bapaknya Alwi, atau disebut Alu Abi Alawi. Sepotong kue dari kue besar ini ada keturunan Alwi atau disebut dengan Ba'alawi. Sepotong kue ini terdiri dari 8 nama seperti yang disebutkan Al-Janadi tadi. Kue utuh ini disebut Al-Janadi sebagai komunitas yang terkenal saleh. Asalnya Hadramaut dan terkenal di Hadramaut sebagai Ashraf atau keturunan Rasul. Kemudian sepotong yang lain disebutkan Al-Janadi dari sampel bernama Abul Hasan Ali dan Abdul Malik ibna Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir hingga Kanjeng Nabi. Sampel ini dikenal dengan Syarif Abu Jadid oleh penduduk Yaman. Ia bagian dari komunitas Alu Abi Alwi, keluarga besar bapaknya Alwi. Untuk kali kedua, Al-Janadi menegaskan komunitas ini diisi orang-orang saleh dan ahli ibadah. Setelah menyebutkan silsilah lengkap dari sepotong kue bernama Syarif Abu Jadid, sepotong kue lain bernama Ba'alawi yang sampelnya ada 8 orang itu tidak disebutkan Al-Janadi silsilah lengkapnya karena maklum ya, ketika sebelumnya sudah menyebutkan sepotong kue ini adalah bagian dari satu kue tunggal, dari satu kue besar bernama Abu Alwi. Bahasa mudahnya, kedua potong kue ini punya datuk yang sama sampai Rasulullah melalui Abu Alwi. Meski kita sepakat bahwa Abu Alwi ini adalah Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, namun Kiai Imad itu tidak mempercayai informasi Al-Janadi yang menuliskan silsilah Abu Jadid kepada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya karena Abdullah itu tidak pernah disebutkan sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Abad ke-4 tidak ada, abad ke-5 tidak ada, abad ke-6 juga tidak ada konfirmasi silsilah nasab ini. Kemudian abad ke-7, Asy'ariyah Al-Barakah menyebutkan secara pasti kalau anak Ahmad Al-Muhajir ini cuma ada 3 dan Abdullah bukanlah salah satunya. Tanpa ada sandaran dari kitab nasab sebelumnya, pada abad ke-8 Al-Janadi sendirian tanpa isnad di abad sebelumnya menyebutkan dari sampel Jadid bahwa Ahmad Al-Muhajir memiliki anak bernama Abdullah. Nah, inilah yang menurut Kiai Imad ada pencangkokan nasab dari abad ke-8. Kemudian abad ke-9, Habib Ali Asy-Syaqran dalam Al-Burqatul Musyiqah mengusulkan nama baru sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, yaitu Ubaidillah yang memiliki anak bernama Alwi. Kemudian pada abad ke-10, Samarqandi dalam kitabnya berjudul Tuhfatul Thalib, ia sendirian tanpa referensi kitab sebelumnya, berdasarkan satu cari kertas atau taklek menyebutkan nama yang sama, yaitu Alwi. Bedanya, ayahnya Alwi ini bernama Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Menurut Kiai Imad, Ubaidillah yang disebutkan Ali As-Sakran pada abad ke-9 dan Abdullah yang disebutkan As-Samarqandi pada abad ke-10 tak mungkin sama orang. Meskipun keduanya sama orang, tak mungkin pula ia anak Ahmad Al-Muhajir. Lawan sejak abad ke-7 sudah dipastikan anak Ahmad Al-Muhajir hanya ada 3 dan Abdullah atau Ubaidillah bukanlah salah duanya. Inilah pencangkokan nasab Alwi sebagai anak Ubaidillah di atas pencangkokan Abu Jadid sebagai anak Abdullah. Jadi nasab Ba'alawi itu menurut Kiai Imad adalah pencangkokan hasil dari pencangkokan yang lain. Coba kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang paling mudah, yaitu sampel Abu Jadid dan Abdul Malik, karena ada 5 macam
diferensiasi untuk nama ini, lengkap dengan silsilah keluarganya. Sementara 8 sampel Ba'alawi tidak disebutkan Al-Janadi secara lengkap kecuali silsilah 1 atau 2 ke atas. Lantas kita lacak, apakah silsilah Abu Jadid ini benar-benar pencangkokan? Seperti kesimpulan Kiai Imad tadi. Kunyahnya Abu Hasan. Ini menunjukkan kalau ia memiliki anak bernama Hasan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu dia disebut bapaknya Hasan. Ini kunyah ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nama aslinya Ali. Silsilahnya ditulis lengkap hingga Abdullah bin Ahmad al-Muhajir. Penduduk negeri Yaman manggilnya dengan Abu Jadid. Ia berasal dari Kabupaten Hadramaut, seorang syarif dan bagian komunitas orang saleh yang dikenal orang Yaman dengan keluarga besar Abu Alwi. Nah, mungkinkah Al-Janadi mengada-ngada tentang silsilah ini? Agaknya mustahil karena sejarawan itu merekam apa yang dilihat dan ia dengar dari kepopuleran masa itu. Atau mungkinkah ada kepopuleran palsu di publik Yaman waktu itu? Kepopuleran silsilah yang sebenarnya mengada-ngada, tapi orang sudah terlanjur percaya sebagai kebenaran, kemudian Al-Janadi menulis kekeliruan itu di dalam kitabnya. Ini semua kemungkinan yang tidak perlu ya kawan-kawan. Untuk membuktikan itu harus dengan memakai ragam metodologi, ketelitian yang dalam, dan seabrek informasi historis yang lebih dari satu kitab bernama Asyajarah Al-Barakah. Saya akan berusaha melacak Abdullah bin Ahmad al-Muhajir dengan dua premis. Premis pertama, ada dua nama yang memiliki silsilah keluarga yang identik, untuk tidak mengatakan mirip ya. Ia adalah Muhammad dan Ali. Kedua nama ini saya klaim sebagai Bani Jadid karena memiliki silsilah yang sama. Premis kedua, ada rangkaian isnad yang sakral bagi seorang muhadis bernama Abu Muhammad Hasan al-Hadrami yang menjazahkan Sunan Tirmidzi kepada Muhammad, yang mana Abu Muhammad al-Hadrami ini mendapatkan isnadnya dari Ali. Baik Muhammad dan Ali ini ditulis ahli ijazahnya dengan sebutan syarif yang menunjukkan keduanya adalah keturunan Nabi, dan ditulis Al-Husaini yang menunjukkan mereka keturunan Nabi dari jalur Imam Husain. Dan khusus untuk Ali disebutkan kunyahnya dengan Abul Hasan bin Jadid. Abul Hasan Ali Bani Jadid ini mendapatkan sanad Sunan Tirmidzi dari Imam Al-Faqih Abi Abdullah Muhammad Al-Harawi. Jadi selain 4 sejarawan yang menyebut sosok historis bernama Abu Hasan Ali Bani Jadid, cerita historis mereka diperkuat dengan samaah 2 orang muhadis bernama Abu Muhammad Al-Hadrami dan Al-Harawi yang juga menyebutkan silsilah nasab Abul Hasan Bani Jadid. Tentu harus ada bukti historis dulu apakah kemasyhuran Ali Bani Jadid ini sebagai syarif sudah sampai kepada Al-Harawi. Pertanyaannya, kapan Abul Hasan Ali Bani Jadid ini hidup? Jika 6 orang ini bersepakat untuk berbohong, tentu cerita mereka akan saling bertentangan. Akan banyak tanakudat di semua informasi mereka. Penulis Takmilatul Iqmal menyebutkan melihat langsung Abu Jadid ini di Mekah. Abu Jadid ini dikerubungi orang-orang untuk dimintai berkah. Artinya Abu Jadid ini hidup di rentang waktu penulisnya hidup, yaitu 579 sampai 629. Pada abad ke-8, Al-Janadi menyebutkan silsilah nama yang identik dengan Abu Jadid ini. Pertanyaannya, apakah Abu Jadid yang disebutkan Al-Janadi dan penulis Takmilatul Iqmal ini adalah orang yang sama ataukah berbeda? Versi Takmilatul Iqmal, Abu Jadid ini dari Yaman dan dia seorang ahli fikih. Orang-orang Mekah meminta keberkahan darinya. Ini minta berkah ya, bukan ilmu. Artinya Abu Jadid ini sudah dikenal warga Mekah sebagai tokoh sufi, dan keberkahan ini tidak muncul seperti ponari yang bertahan sebentar lantas hilang ya. Karena seabad kemudian Al-Janadi masih menyebutkan jejak keberkahannya ketika menyebutkan 8 sampel Ba'alawi, di mana 2 dari mereka itu masih sezaman dengan Al-Janadi. Itu kalau Abu Jadid di antara keduanya itu sama. Versi Al-Janadi, Abu Jadid ini dikenal sebagai syarif bagi penduduk Yaman. Asal Abu Jadid dari Hadramaut, dari komunitas besar bernama Abu Alwi yang dikenal saleh, ahli ibadah. Kalau ahli ibadah berarti sudah melampaui fikih dan pelaku tasawuf. Dari sini kita mengantongi 3 macam kecocokan. Sama-sama dari Yaman, dikenal sebagai praktisi fikih dan juga praktisi kesufian. Ini premis untuk sampai menyebut Abu Jadid versi Takmilah dan Al-Janadi ini identik, belum sampai menyebut mereka mirip, atau belum sampai menyebut keduanya sebagai orang yang sama. Kita cari kecocokannya dengan kitab Takmilah ya. Penulis Takmilah wafat pada tahun 629 Hijriah, meninggal dalam usia 50 tahun di Baghdad. Apakah Abu Jadid yang ia temui di Mekah adalah Abu Jadid yang diceritakan Al-Janadi dan Al-Khazrazi? Dalam mukadimah kitab Takmilah disebutkan bahwa Mekah adalah wilayah yang pernah dikunjungi oleh Al-Baghdadi, tapi tidak disebutkan tahun berapa ia ke sana. Artinya, ada kemungkinan Abu Jadid ini adalah orang yang ditemuinya. Logikanya, jika benar Abu Jadid yang ia temui di Mekah adalah Abu Jadid yang sama disebutkan Al-Janadi dan Al-Khazrazi, cerita keduanya tidak boleh bertentangan. Al-Baghdadi wafat pada tahun 629 di Baghdad. Artinya Baghdad adalah tempat terakhir Al-Baghdadi sepanjang 1 atau 2 tahun terakhir, sekitar tahun 627 Hijriah. Ditambah, pertemuan dengan Abu Jadid ini harus terjadi sebelum kitab Takmilah ini rampung ditulis. Mana mungkin seorang menulis kitab tentang pertemuannya dengan orang di masa depan? Kan tidak mungkin. Jadi harus sebelum kitab ini ditulis. Kapan itu? Pada mukadimah kitab ini, muhakkik kitab merestorasi Takmilah dari sebuah manuskrip yang ditasih sendiri oleh Al-Baghdadi. Dia afi akhirin nuskhati Brinstone, dan akhir naskah Brinstone ini terdapat redaksi nukilat min nuskhatin bi khotil muallif. Naskah ini disalin dari tulisan Al-Baghdadi sendiri. Alaiha ma misaluhu. Salinan ini ditulis persis seperti aslinya. Sami'a jami'a hadzal kitabi min lafzi. Dan Al-Baghdadi mendengarkan seluruh salinanku dari mulutku sendiri. Wa dzalika fi majalisa
akhiruha mustahillu dzilqa'dah. Semua proses penyalinan yang dilakukan oleh 10 orang di atas terjadi di berbagai majelis dan selesai pada bulan Dzulqa'dah min sanati arba'a wa ishrina wa sittimi'ah, dari tahun 624 Hijriah. Tahun 624 Hijriah kitab takmilah ini rampung ditulis. Artinya, jika butuh waktu setahun untuk menulis kitab, maka pada 623 Al-Baghdadi mulai menggoreskan pena untuk menulis halaman pertama. Dan pengetahuannya tentang takmilah harus berada di timeline kehidupannya sebelum tahun 623 Hijriah. Apakah berkontradiksi dengan Al-Khazraji yang menjelaskan Abu Jadid berada di Mekah dan bertemu Al-Baghdadi sebelum tahun 623? Perjalanan Abu Jadid dari Zifar dimulai setelah mertuanya, yaitu Imam Mudafi', meninggal pada tahun 618 Hijriah. Tidak dijelaskan tahun berapa ia di Mekah, namun dipastikan ia meninggal di tahun 620 dan Mekah adalah tempat terakhir yang ia kunjungi. Jika Al-Baghdadi menuliskan pengetahuannya sebelum tahun 623, ternyata fakta ini tidak berkontradiksi dengan informasi Al-Khazraji bahwa ia bertemu Abu Jadid pada rentang tahun 618 sampai 620. Jadi terjadi sebelum 623. Maka kita sudah mendapati kecocokan keempat bahwa Abu Jadid versi Al-Baghdadi adalah Abu Jadid versi Al-Janadi sekaligus versi Al-Khazraji. Kita susun ulang kecocokan itu. Nama kunyahnya Abu Jadid Al-Yamani, asalnya dari Yaman atau berbangsa Yaman. Seorang sufi yang dimintai berkah warga Yaman, bertemu Al-Baghdadi pada kisaran tahun 618 hingga 620. Tidak berkontradiksi dengan penulisan takmilah di tahun 623. Berarti status yang awalnya tadi kedua orang ini adalah identik, naik satu level menjadi kedua orang ini mirip. Kemudian, jika pada rentang tahun 618 hingga 620 Al-Baghdadi bertemu Abu Jadid di Mekah, yakinkan ke saya kalau ada Abu Jadid dari Yaman yang lain, yang ahli fikih, seorang sufi, berada di tempat yang sama. Jika tidak ada, dan hampir mustahil ada dua Abu Jadid asal Yaman, ahli fikih dan juga sufi di tempat yang bersamaan, maka Abu Jadid yang ditemui Al-Baghdadi adalah Abu Jadid yang sama yang dikisahkan Al-Janadi dan juga Al-Khazraji. Natijahnya, Abu Jadid yang dikisahkan Takmilatul Ikmal adalah Abu Jadid yang sama yang diceritakan oleh Al-Janadi, yang diceritakan oleh Al-Khazraji dan juga Ibnu Nasiruddin. Anda boleh tidak percaya dengan hasil pelacakan saya dan boleh ngomong kalau kedua Abu Jadid ini berbeda. Namun hal itu harus berangkat dari dalil. Saya itu mengunggah manuskrip ini untuk dua premis. Pertama, Hasan Hadromi memberikan ijazah kepada Muhammad bin Jadid sudah pasti terjadi setelah 589 Hijriah. Di sana ia jelas menyebutkan bahwa Muhammad adalah seorang syarif, keturunan Rasul yang Husaini, berarti dari jalur Sayyidina Husain. Hasan Hadromi mendapatkan ijazah dari ayah Muhammad, yaitu Ali bin Jadid, dan tidak jelas mendapatkan ijazah dari Ali ini di tahun kapan. Meski tidak lengkap silsilah nasab keduanya pada manuskrip, tapi sudah disebutkan silsilahnya sampai Jadid Tsani. Katakanlah nasab dari Jadid Tsani ini Anda anggap majhul ya, jadi tidak bisa diketahui. Tapi konfirmasi bahwa silsilah ini nyambung hingga Rasul dari jalur Husain itu sudah ada. Masalahnya, konfirmasi ini terjadi pada tahun 589 Hijriah atau setelahnya. Dan ijazah ini menurut hitungan matematika Kiai Imad pada tahun 636. Tahun ini tidak lebih tua dari Asyajrah Al-Barakah yang ditulis pada tahun 606 Hijriah. Mari kita lanjutkan manuskrip ini. Ini yang seharusnya dilakukan untuk menelaah manuskrip itu. Ali bin Jadid mendapatkan ijazah dari Muhammad Al-Harawi. Tidak jelas tahunnya berapa ia memberikan ijazah itu kepada Ali bin Jadid. Tapi yang pasti, dia memberikan ijazah sebelum meninggal. Tidak mungkin orang yang sudah wafat memberikan ijazah pada orang yang masih hidup, ya kan? Nah, cara menghitungnya tidak perlu 100 dibagi 3 terus 33, nggak perlu. Pada At-Tarikh At-Tubaisi yang wafat pada tahun 637 Hijriah, juz 15, halaman 34, nomor 114, Muhammad Al-Harawi ini wafat kisaran tahun 590 Hijriah. Artinya, Ali bin Jadid ini pasti mendapatkan ijazah dari Muhammad Al-Harawi sebelum tahun 590, dan ini pasti lebih tua dari Asyajrah Al-Barakah. Pertanyaannya, apakah Ali bin Jadid ini sudah dikenal sebagai syarif di tahun itu? Atau apakah dia sudah dikenal sebagai syarif sebelum tahun 590 Hijriah? Tentu saja manuskrip itu tidak bisa menjawab, karena tidak ada keterangan yang sesare itu. Saya mengajukan manuskrip itu untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa untuk melacak Ali bin Jadid tidak harus melalui kitab nasab, kitab tarikh, kitab tobakot, atau kitab tarojem, tapi kita bisa mencarinya dari ensiklopedia kitab isnad. Kitab apakah itu? Pada Ghoyatul Ibtihaj yang menyusun rangkaian isnad kitab Muslim bin Hajjaj pada halaman 54 dijelaskan bahwa kedua anak Mizwaruddin mendapatkan isnad dari dua orang ahli hadis. Salah satunya adalah Ali bin Jadid pada tahun 606 Hijriah. Sekali lagi 606 Hijriah. Dan Ali bin Jadid ini disebutkan sebagai Al-Husaini mendapatkan isnad dari Muhammad Al-Harawi yang wafat pada 590 Hijriah. Ada konfirmasi kedua bahwa Ali bin Jadid mendapatkan riwayat dari Muhammad Al-Harawi. Tapi saya ajak Anda untuk fokus pada tahun berikut, yaitu 606 Hijriah. Artinya, sejak tahun 606 Hijriah hingga Muhammad bin Jadid ini mendapatkan ijazah maksimal 638 Hijriah, nama Ali bin Jadid ini sudah masyhur dan mustafad, dikenal sebagai keturunan Rasul Al-Husaini dari jalur Sayyidina Husain. Jika sejak tahun 606 Hijriah sudah terkonfirmasi nasab mereka adalah Syarif dan Al-Husaini, maka minimal sejak Muhammad Al-Harawi ini wafat pada tahun 590 Hijriah, ia terkonfirmasi bersilsilah mulia. Dan 590 Hijriah adalah
tahun yang lebih tua dari Asy'ariyah al-Mubarakah. Tapi untuk kejujuran ilmiah, kita pakai yang tadi, 606 Hijriah. Premis yang kedua, berangkat dari premis yang pertama tadi, artinya sunyi selama 550 tahun sudah terbatalkan menjadi sunyi 250 tahun. Dan ketika terkonfirmasi sejak tahun 606 Hijriah, Ali bin Jadid ini adalah seorang keturunan Rasul dan Al-Husaini sekaligus, bisakah dia dianulir? Ya bisa, oleh bayinah yang sangat jelas. Apakah itu? Saya cari nggak ada. Yang ada dan sezaman dengannya hanyalah Asy'ariyah al-Mubarakah. Nah, pertanyaannya, bisakah Asy'ariyah al-Mubarakah ini dijadikan bayinah? Jika Anda tidak percaya bahwa sejak tahun 590 Hijriah ini sudah populer dan masyhur Ali bin Jadid seorang syarif dan tidak ada bukti sorihnya, tidak apa-apa. Tapi paling tidak, sejak tahun 606 Hijriah sudah ada jejak historis bahwa namanya disebut sebagai Syarif al-Husaini atau syarif dari jalur Imam Husain. Artinya, di tahun Fakhrur Razi wafat, kepopuleran ini sezaman dengan kitab Asy'ariyah al-Mubarakah. Saya resume dulu. Dari tahun 619 hingga tahun 832 Hijriah, sudah ada 4 jenis kitab bergenre sejarah yang membuktikan kemasyhuran dan kepopuleran Ali bin Jadid sebagai Syarif al-Husaini. Tentunya kepopuleran itu berangkat dari rekam jejak kepopuleran nasab mereka yang lebih dulu datang. Kemudian dari tahun 606 hingga 637 Hijriah, sudah ada satu manuskrip tua di topang ensiklopedia kitab isnad yang membuktikan kemasyhuran dan kepopuleran Ali bin Jadid sebagai Syarif al-Husaini. Bisakah kemasyhuran dan kepopuleran itu dibatalkan oleh Asy'ariyah al-Mubarakah? Seperti yang disebut Kiai Imad, Asy'ariyah ini adalah bayinatun shorihatun. Poin pertama, secara historis kita bisa melihat Asy'ariyah al-Mubarakah ini memang layak diragukan apakah benar-benar ditulis Fakhrur Razi atau bukan. Nah, bagaimana dengan isi kitabnya? Saya telah mencoba 100 sampel dari Asy'ariyah al-Mubarakah secara acak. Kemudian saya komparasikan dengan kitab yang lebih awal atau sezaman dengan Fakhrur Razi. Sekitar 21 dari 100 sampel itu memiliki masalah. Salah 2 sampel problematik itu ialah ketika ia menyebutkan anak Ahmad al-Abbah, ternyata 3 orang. Padahal informasi yang lebih awal hanya menyebutkan satu saja anaknya, yaitu Muhammad. Boleh dibilang, jika benar ia menulis kitab itu, Fakhrur Razi sendirian tanpa referensi dari kitab nasab yang lebih awal telah menyebutkan 2 anak Ahmad al-Muhajir selain Muhammad, yaitu Husain dan Ali. Ahmad al-Muhajir ini wafat tahun 345 Hijriah, sementara Fakhrur Razi wafat pada tahun 606 Hijriah. Ada jarak 261 tahun. Fakhrur Razi tidak memiliki informasi keturunan Ahmad al-Muhajir selain Muhammad. Tapi Fakhrur Razi mencatat 2 nama lain tanpa ada sandaran historis dari siapa, dan 2 nama ini adalah Husain dan Ali. Tidak hanya itu, saat ia menyebutkan anak Muhammad bin Ahmad ini, Fakhrur Razi juga sendirian tanpa referensi dari kitab nasab yang lebih awal ketika menyebutkan anaknya semata wayang. Padahal anak Muhammad bin Ahmad al-Abbah ada 2 dan semuanya berketurunan. Tidak hanya dengan yang lebih awal atau sezaman, informasi Fakhrur Razi juga tidak sesuai dengan ulama nasab yang datang setelahnya, seperti Al-Ashili fi Ansabi Thalibin karya Ibnu Taqtaqi abad ke-8 dan Umdatut Thalib fi Ansabi Ali bin Abi Thalib karya Ibnu Inabah abad ke-9. Konteksnya bukan semuanya merangkai nama berbasiskan sanad, bukan. Tapi sebagai ahli nasab beda generasi, kenapa isinya bisa berbeda? Padahal dari segi manakah yang lebih terkini, Umdatut Thalib dan Al-Ashili itu lebih update karena ditulis 200 tahun setelah baru Ansab itu rampung ditulis. Jika nama yang saya sebutkan tadi itu benar-benar berada di Iran, tentu orang yang hidup 200 setelah Fakhrur Razi itu akan menulisnya. Kenapa data mereka yang paling update tidak sesuai dengan Fakhrur Razi? Anda boleh tidak mempercayai saya, jadi saya persilakan untuk menguji sampel itu di rumah. Silakan ambil 100 nama generasi setelah Isa Ar-Rumi secara acak di Asy'ariyah al-Mubarakah. Saya pilih nama Isa Ar-Rumi karena inilah satu-satunya nama yang lolos verifikasi karena disebutkan hadis riwayat Sunan Tirmidzi, bukan kitab nasab. Setelah itu bandingkan 100 nama itu dengan kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9. Jika hitungan statistik saya akurat, Anda akan mendapati minimal 7 atau maksimal 21 nama problematik dengan kitab yang lebih awal atau kitab yang datang belakangan. Tidak hanya dari segi jumlah dan namanya saja, ternyata domisili nama yang ditulis pun bermasalah. Satu contoh kecil, saat menulis nama keturunan Isa Ar-Rumi, Fakhrur Razi menyebutkan nama Ishaq dan berdomisili di Roy. Pada kitab yang lebih awal, yaitu Al-Majdi, Ishaq ini tinggal di Hamdan. Begitupun kitab yang sezaman dengan Fakhrur Razi, yaitu Al-Fakhri. Ishaq ini juga tinggal di Hamdan. Hamdan ditulis Fakhrur Razi untuk wilayah anak Ishaq, jadi bukan domisili Ishaq itu sendiri. Oh, mungkin tempatnya berdekatan, jadi Fakhrur Razi hanya melakukan kekeliruan kecil. Silahkan buka Google Map. Jarak antara Roy dan Hamdan itu 300 km lebih. Oke, terlepas semua daerah itu tidak akurat dengan informasi yang datang lebih awal, sezaman, dan muncul belakangan, coba kita tulis wilayah 100 sampel yang sudah Anda kumpulkan itu. Semuanya dari hasil sampel yang sudah saya kumpulkan, ternyata tidak ada satupun yang berada di Madinah ke bawah. Kalaupun ada, ternyata sudah disebutkan oleh ulama nasab sebelumnya, seperti di Tahdhibul Ansab, Muntaqilatut Thalibiyah, atau di Al-Majdi. Makanya, meskipun kalimat yang dipakai Fakhrur Razi itu hasal sekalipun,
Bagi saya, ia tidak ada artinya di hadapan fakta historis, ia hanya mengkompilasi nama yang bisa dijangkaunya saja. Dan Madinah kebetulan ada lokasi terjauh yang bisa dijangkau Fahru Razi. Untuk ke bawahnya, ternyata bukan. Ini bukan bukti Fahru Razi keliru, tapi bukti bahwa spektrum informasi yang ia peroleh sampai kitab ini ditulis hanya sejauh itu. Kiai Imad sedang memakai buku sensus orang Banten untuk mencari nama orang yang sudah pindah ke Semarang. Ya mana mungkin ketemu, gitu. Dan kita tidak bisa menyalahkan sensus orang Banten ketika menyebutkan anak fulan hanya 3, A, B, dan C. Karena ternyata ada anaknya yang bernama D yang tinggal di Semarang. Karena sensus Banten yang menulis penduduk Banten saja. Sementara konfirmasi apakah dia keturunan fulan harus memakai buku sensus orang Semarang. Kenapa? Ya karena di Semarang lah ia tinggal. Dan Bahrul Ansab ini bukanlah buku sensus. Karena memang tidak ihatoh, makanya ketika tidak disebutkan, jangan lantas menganggapnya tidak ada. Inilah yang menurut saya menjadi kemungkinan alasan kedua bagi Ayatullah Al-Mar'asyi dan Azharkan ya, tidak berani membenarkan kitab ini ditulis oleh Fahru Razi. Karena dari matanya saja cukup bermasalah. Di samping informasi yang memvalidasi kitab ini beneran ditulis Fahru Razi itu kurang, untuk tidak menyebut tidak ada ya. Konsekuensinya, jika ulama sezaman dan setelah Fahru Razi hingga masa modern sekarang tidak memakainya sebagai referensi, apalagi malah meragukan kitab ini, kenapa Kiai Imad malah memakainya? Sudah ada bukti syuhroh dan istifadah dari 4 kitab dari tahun 619 hingga 832 Hijriah. Saya datangkan pula bukti syuhroh istifadah dari 1 manuskrip tua dan rantai isnad dari tahun 606 hingga 637. Artinya sudah ada 6 bukti historis tentang kepopuleran dari masa yang sezaman dengan Fahru Razi dan zaman setelahnya. Apakah bisa dikalahkan dengan kitab problematik bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah?